dengan NIM B102-111 dari Prodi Manajemen kelas A. Tujuannya video ini untuk memenuhi tugas LKPWN mata kuliah Pancasila dengan tema peningkatan angka pengangguran merupakan dampak dari adanya pembatasan kegiatan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh virus COVID-19 sesuai Pancasila sila kedua dan kelima. Dan saya sudah menemui salah seorang narasumber saya, yaitu beliau seorang pemilik perusahaan industri kecil yang sempat terkena dampak dari COVID-19 juga. Dan berikut kita saksikan bincang-bincang saya dengan narasumber saya. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber saya, yaitu Ibu Mariati sebagai pemilik perusahaan industri kecil. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, saya ingin sedikit berbincang-bincang untuk memenuhi tugas LKPWN mata kuliah Pancasila saya. Apakah diizinkan Ibu? Ya, silahkan. Baik, saya langsung saja. Bagaimana pendapat Ibu tentang peningkatan angka pengangguran yang terjadi pada kondisi sekarang ini, Bu? Kalau melihat kondisi sekarang ini dengan adanya PPKM yang disebabkan oleh tingginya angka penyebaran COVID-19 sudah menjadi hal yang wajar karena masyarakat kehilangan kebebasan untuk berusaha atau bekerja untuk memenuhi hajat hidupnya. Apalagi untuk sekarang ini ya, kebutuhan sehari-hari kan tidak hanya melulu untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan saja. Kenapa? Karena kita kalau keluar rumah sekarang harus pakai masker, hand sanitizer, yang mana barang-barang tersebut sekarang sudah tidak pada harga yang wajar lagi. Ya, sebagai contoh, masker medis yang dengan merek S misalnya, sebelum pandemi itu harganya paling di kisaran harga 40.000 satu paknya. Nah sekarang setelah pandemi, masyarakat sangat membutuhkan, pemerintah mewajibkan kita memakai, harga menjadi 150.000 per pak. Itu kan menjadi beban tambahan untuk masyarakat. Baik Ibu. Sekarang menurut Ibu siapa saja yang terkena dampak tersebut? Kalau menurut saya yang terkena dampak adalah semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan yang paling bawah dari masyarakat pedesaan sampai pengusaha, dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar, petani pun semua terkena dampak ini ya. Sebagai contoh, untuk petani sekarang tidak bisa menjual barang dagangnya dengan bebas ke pasar. Pedagang tidak bisa berjualan dengan bebas. Contohnya seperti PKL ya. Biasanya di sekitar alun-alun PKL bisa berjualan di sekitar ruang terbuka publik. Nah, karena adanya PPKM, ruang terbuka publik ditutup. Tempat-tempat umum ditutup. Jadi kan semua jadi pengangguran. Pedagang tidak bisa lagi untuk berjualan. Apalagi tempat-tempat wisata ya. Kalau di tempat wisata itu malah semua jadi pengangguran. Iya enggak itu? Iya, betul sekali Bu. Dari pekerjanya, dari pedagang-pedagang di sekitar tempat wisata tersebut. Terus apalagi kalau di tempat wisata, hotel, nah itu termasuk pemiliknya saja bisa jadi pengangguran karena adanya PPKM ini. Karena kan semua kegiatan tadi dibatasi oleh pemerintah, jadi masyarakat tidak bisa bebas untuk beraktivitas, untuk berusaha, bekerja, memenuhi hajat hidupnya. Jadi memang yang terkena dampak adanya COVID-19 ini dari semua lapisan ya Bu, tidak hanya lapisan tertentu mungkin? Iya betul sekali, itu baik dari kalangan petani sampai pengusaha besar pun semua terdampak. Selanjutnya, kalau dengan Anda sendiri, Ibu sebagai seorang pemilik perusahaan industri kecil, apa dampak yang paling berat dalam perusahaan Ibu? Kalau saya sendiri yang saya rasakan
kebetulan saya industri kecil yang menyuplai bahan setengah jadi ke pabrik. Nah, karena adanya PPKM, terpaksa kapasitas pengiriman saya ke pabrik ini dikurangi karena kapasitas pekerja di dalam perusahaan yang saya kirim itu kan dibatasi. Yang dulunya pekerjanya sekitar 500 orang, itu hanya bisa masuk sekitar 250 orang. Hal itu tentu saja berpengaruh pada kapasitas produksi mereka, yang akibatnya juga mengurangi pembelian bahan setengah jadi dari industri kecil seperti kami. Dan efeknya kepada kami, akhirnya terpaksa kami juga harus mengurangi jumlah produksi kami. Dengan mengurangi jumlah produksi artinya kami juga harus mengurangi jumlah pekerja, dan itu menyebabkan sebagian pekerja kami harus kehilangan pekerjaan. Karena kalau kami tidak mengurangi jumlah pekerja, kami tidak akan bisa bertahan untuk selama masa pandemi ini, karena biaya produksinya akan sangat tinggi, kami tidak bisa menjual barangnya. Ini sangat menjadi beban berat untuk usaha kecil seperti kami ini. Di satu sisi kami harus bertahan, di sisi lain kami harus mencabut hak tenaga kerja untuk bekerja, artinya menciptakan pengangguran baru. Tapi kalau saya tidak mengurangi jumlah pekerja, saya juga tidak akan bisa bertahan menghadapi masa pandemi ini. Baik, mungkin cukup itu aja. Terima kasih atas sharing-sharingnya, Bu. Baik, selamat malam. Selamat malam. Jadi inti dari percakapan saya dengan narasumber saya tentang adanya virus COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kalangan tertentu saja, namun hampir semua kalangan bisa terkena dampaknya juga, seperti pada perusahaan besar-besar atau perusahaan menengah, industri menengah ke atas juga terkena dampak, apalagi pedagang kecil juga pasti ikut terkena dampaknya. Yang sudah saya bicarakan dengan narasumber saya tadi, seperti usaha besar, perusahaan besar yang terkena dampak dan ingin bertahan, maka salah satu cara yaitu mengurangi beberapa tenaga kerja atau mem-PHK tenaga kerja mereka. Tetapi di samping itu para tenaga kerja kehilangan haknya untuk bekerja dan juga kurang mampunya mereka untuk memenuhi kebutuhan karena tidak ada pekerjaan dan tidak ada pemasukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan itu saja yang dapat saya jelaskan dalam video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.